كل حين حساس خليك شبل واقف مع الوقت راسي انت رضى ربك قبل لا ترضي الناس واللي يرضى ربك فلا شك باس الناس مثل الناس في كل الأجناس لو كان فرقهم دول أو جناسي Gawat ini persekongkolan ini persekongkolan ini ada apa ini main ngumpul aja di sini. Ini dia YouTuber kita ini. Assalamualaikum. Wah, Mas Habib ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas dari mana Mas? Dari Karawang. Karawang. Bapak dari? Dari Tambun. Oh Tambun. Masya Allah, kok jauh-jauh ya. Ini dari mana? Ini dari mana? Tambun. Tambun juga. Lagi pada dari dulu kok curhat aja sih. Ini yang namanya Gufron. Pengalaman. Ibu. Ini Bapak Ketum. Istri pertama dan istri pertama. Ini ibu-ibu semua ini. Masya Allah. Pak nanya sedikit gimana kemarin rasanya kita ngaji Pak? Sekarang ini gitu senang sekali. Masya Allah. Ngajinya senang, alamnya indah. Alamnya indah. Terus kita merasakan keakraban, kekeluargaan itu di sini. Oh, gitu. Karena yang dulu udah nggak ada keluarga kali. Mas Habib gimana nih? Kita ngobrol sama Mas Habib yang kemarin sangat viral ini. Viral dia selalu viral Pak. Bisa aja dia godain calo bis. Bahkan saya tunggu godain Pak Tojin ini, Mbak Tojin. Kirim nomornya aja. Insya Allah besok saya kirim nomornya. Rame itu kalau subscribe-nya banyak Mas Habib ikut dari kapan ini? Semalam datang? Dari semalam. Alhamdulillah. Karena datangnya baru bisa sore kemarin. Sampai sini jam 9 kurang 20 kurang lebih. Oh. Jadi wis arep bubar. Berarti kudu tobat sampean. Undangannya dari Sabtu tekoni malam Minggu. Wis ate bubar. Masalahnya kafaroh. Kafarohnya mengembalikan uang yang senilai bukan sebanyak dulu yang udah isrun. Oh kapotan nih. Enggak tuh Kuyan. Jadi semalam sampai bab apa saya? Semalam karena saya mau datang udah pada bubar ya udahlah. Oh belum menemui bab sampean. Harus ditatar ini. Baru ngaji pas subuh tadi. Subuh. Jadi kemarin kita sudah bukan dikajikan bab tentang mengobati secara fisik. Fisiknya diobati. Jadi kita bisa mengobati diri kita dengan Al-Qur'an sakit fisik kita. Jadi ada orang yang batu ginjal itu dengan Al-Fatihah luntur. Mas Habib belum nanti dibuka ya. Siap. Nah, untuk selanjutnya insya Allah Mas Habib ini kemarin itu sampai hari ini itu masih diagnosa kalau model dokter. Nah, habis diagnosa hari ini adalah cara pengobatannya. Nah, tindakannya dan obatnya Pak. Jadi nanti dokter itu akan menentukan dosisnya, obatnya apa, dosisnya berapa dalam sehari. Gitu. Jadi Mas Habib nanti disampaikan di kelompoknya ya. Iya. Enggak, saya mau nanya itu dosis apa doktrin? Nah beda. Kalau kita setelah dikajikan dosisnya kita tahu, penyakitnya kita udah didiagnosa. Nah besok obatnya diracik sendiri. Siap. Jadi itu kira-kira penerapannya seminggu berapa kali? Nah itu nanti akan ini masih belum. Belum. Apa? Soalnya kalau yang dulu dosisnya seminggu bisa 3 kali 5 kali. Oh itu apa? Dosis apa itu Mas? Dosis doktrin. Kalau dulu kita obatnya 5 bab. Orang yang paham adalah yang 5 bab. Tapi setelah kesini saya dulu kan juga itu ya sama lah menjadi di kelompok gitu ya. Jadi yang tidak 5 bab pun selama masih memberikan isrunnya itu masih diramut. Nah,
Lah ini yang saya juga jadi bertanya-tanya dan betul. iya. Enggak, itu mau nanya, itu diramut apa diremot, Pak? Nah, dan diramut itu maksudnya supaya bisa diremot. Oh. Jadi ini wisatanya yang luar biasa ya Mas ya. Bagaimana ini lihat lingkungan seperti ini? Ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Terutama bagi saya yang suka berpetualang. Masya Allah. Asal jangan petualang cinta loh ya. Ada istri di sebelah. Sering-sering aja lebih. Namun karena sudah lama tidak berpetualang, ya. Saya kira tidur di tenda itu lebih hangat. Masya Allah. Apalagi ditemani dengan istri tercinta. Saya tahu tadi ternyata orang kenapa tidur di tenda kok lebih hangat? Karena sebelahnya istrinya. Coba nggak ada istrinya. Tapi kedinginan juga. Oh, Tapi tetap kedinginan juga. kedinginan. Tapi kan bisa keringetan juga kan? Soalnya yang ngangetin cuma satu, Pak. Oh, nah. Maunya? Mbak, ini mulai kurang ajar nih, Mbak. Biarin, Mbak. Biarkan, ntar malam jangan diangetin, Mbak. Karena udah bubar. Nah, ini gimana kira-kira dengan adanya kajian ini saran dan saran-saran kesan dan saran-sarannya. Nah, sambil makan ya. Ya, kalau kesannya sih alhamdulillah sangat amat baik kesannya. Kemudian tempatnya juga sesuai ekspektasi lah. Masya Allah. Gitu lah. Di samping alamnya juga bagus, udaranya bagus. Cuma airnya yang kurang bagus. Kenapa? Terlalu dingin. Itu bukan air yang kurang bagus. Kan biasa di Karawang panas. Itu karena sampean biasa kepanasan. Jadi orang biasa panas kesini harusnya sampean, masya Allah dinginnya. Ya kan Pak ya. Biasanya hanya di kulkas kalau ketemu dingin ya. Ya mungkin usulannya di samping air dingin tambahkan air panas. Gitu. Air hangat. Ntar insya Allah saya usul kepada Allah. Ya Allah, turunkan air dingin di Kapulaga. Soalnya kalau pengen hangat kan harus ke Siater. Gitu. Kejauhan gitu. Kalau untuk pesannya sih ya acara seperti ini semoga bisa rutin beberapa bulan sekali dengan tema kitab yang lain lagi gitu loh. Jadi sekali datang ke sini kitabnya dikaji hatam gitu loh. Siap. Gitu loh. Hatam terus kemudian sekaligus menjadi giroh itu apa ya? Ya semangat ya. Semangat buat teman-teman yang mau hijrah atau yang masih di dalam gitu, masih ragu-ragu, ya kita punya tempat untuk kumpul bareng di sini dan penuh ilmu ya, tentunya gitu loh. Karena yang kita kaji adalah kitab yang diakui gitu loh Pak. Ya, siap. Bukan kitab yang nggak tahu penulisnya sopo, penerbitnya sopo, ulamanya sopo. Terus hanya khusus untuk kalangan dewe. Ini kitab opo? Kalau kita melihat kembali bahkan dari sistemnya mulai dari atas sampai bawah emang hanya satu. Kenapa kok kitabnya nggak boleh macam-macam? Karena tujuannya cuma satu. Ingin masuk surga selamat dari neraka. Entah itu benar apa enggak. Tapi yang paling utama adalah yaitu tadi selama 5 bab pun kocar-kacir nggak apa-apa selama masih Isra. Jadi ya kita maklumin aja, mereka belum terbuka. Jadi jangan kita olok-olok, kita dulu juga sama seperti itu. Jadi kita justru bersyukur, alhamdulillah saya kok bisa mendapatkan hidayah. Ini yang luar biasanya. Jadi nanti kita ketemu teman-teman, kita ya kalau mau ini ya kita ajak, kita sampaikan lah ilmunya. Betul. Dan pesan buat teman-teman yang ada di Jokam, Islam itu luas, Islam itu indah, rahmat lil alamin, bukan rahmat buat kalangan lil golongin. Rahmat buat semua makhluk, bukan cuma makhluk yang ada di dalam sebuah golongan. Masya Allah. Dan enak
Oh, enak pol pokoknya. Bukan bebas gak beribadah, bukan. Maksudnya ibadahnya bisa bertambah, ke ilmunya bertambah sehingga menambah ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Oke, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan lancar barokah. Amin. Masyaallah. Barakallahu fikum. Pak. Kita mau melihat-lihat ke bawah, Pak. Ya. Monggo, assalamualaikum. Siap. Tanpa. Kita natural aja, Mas. Kita akan ketemu keluarga Cemara. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini enak banget ini. Ini kata orang-orang keluarga Cemara. Dari semalam tidur sini. Oh, Masya Allah. Ini dengan Mas siapa ini? Mas siapa? Ini kayaknya yang kenal saya. Kawan iya ini. Mas siapa namanya, Mas? Oh gitu. Namanya ini Mas Ustadz Adi Cipto. Nah, sebelahnya Mas Mas Didik, Ustadz Didik. Udah beres. Oh no, Mas. Ini legend. Wah itu nggak asing itu makan. Masya Allah, kok bisa ngumpul di sini nih? Tajuri minta jalanan tapi nggak quality navia ya. Jadi ayo silakan. Kita mau ngobrol sebentar ini, Mas. Ini santai. Kayaknya sales jalan tunggal nih ya. Dulu. Sampean kayaknya juga. Jadi Mas Adi Cipto, saya pengen tahu nih rasanya kemarin di sana kok tahu hilang gitu ya. Ini namanya orang yang bisa menghilang. Nah, kalau dulu Pak KHN bisa menghilang, nah ini muridnya. Loh, saya juga bisa ngilang tapi kelemahannya nggak bisa balik, makanya lebih baru. Wawancara ngobrol-ngobrol. Nah ini Mbah Tojin. Mbah Tojin. Saingannya Mbak Tojin. Bukan, ini nggak pakai tonya. Jin. Ini aku saingannya Cangkubis. Wah ini dulu semua ini pendoktrin ini. Nah, sekarang jadi perusak. Dan memang jamaah pantasnya dirusak. Sampai diem dulu deh. Ini semangatnya menggebu-gebu. Iya, ini anak tua namanya. Berjatuhan nakal. Di kajian jadi backsound. Di sini mau ngomong duluan. Tunggu dulu. Siap. Mas Cipto, saya nanya, gimana kemarin kajian ad-da'wah itu? Menurut sampean setelah ngaji itu, apa tambah rusak sampean? Enggak kan? Luar biasa. Dari situ ada banyak hal, beberapa hal yang membuat saya takjub ya. Antara lain ketika seorang Abu Bakar atau seorang Umar yang notabene mereka masuk kategori asrun wajibun alaihil jannah, menjadi 10 orang yang sudah dijamin surganya oleh Nabi ya, Abdul Sahabah. Itu pun sampai mereka merasa khawatir dirinya itu nggak bisa masuk. Apa bisa saya masuk surga? Seperti itu. Saya lebih senang bila saya hanya menjadi rambut saja dari anggota tubuh manusia yang lain sehingga saya tidak ada ancaman neraka. Itu seorang Abu Bakar, juga seorang Umar ya kan, ketika ketemu ayat yang apa itu? Yang lupa ayat siksa lah. Iya, itu. langsung pingsan, sakit 10 hari bahkan sampai 1 bulan sakit. Sahabat yang lain juga pada jenguk, nggak tahu sakitnya apa. Itu orang pada level seperti itu sudah dijamin langsung oleh Allah, oleh Nabi surganya, itu aja masih khawatir kalau dirinya itu apa bisa saya masuk surga dan takutnya pada neraka. Masya Allah. Jadi saya kalau ngelihat dulu ya kan merasa aman, nggak mungkin pokok aku wajib masuk surga duit tiket malu seperti itu, Mas. Wes BA sing penting. Ya. Jadi dua tiket dua kunci, Mas. Dua tiket dua kunci. Nah, ya. Padahal saya udah punya duplikatnya juga tuh.
Jadi saudara, kemarin kita memang diagnosa. Jadi ad-dawa ini adalah ada diagnosanya, dan nanti ini hari ini adalah obatnya. Nah, setelah kemarin kita didiagnosa, ternyata kita ini belum apa-apa, istilahnya penyakitnya banyak sekali. Ya toh? Kalau di dalam kitab kemarin itu menjelaskan Abu Bakar seperti itu, saya membaca di Tarikh Sahabat itu Abu Bakar mengatakan ketika dia berjalan, ya toh, bawa onta, kemudian dia ngelihat tai onta, dan dia mengatakan, ya Allah, jadikan saya sebatang sebatang pohon, kemudian dimakan onta, dan saya jadikan tai onta, dan saya setelah itu saya hancur bersama tanah, sehingga saya nggak punya pertanggungjawaban insya Allah. Itulah ngaji yang benar, ya. Merasa aman. Ya. Di hadapan Allah itu sangat. Sabar. Atau itu kitab apa? Tarikh Sahabat. Itu kitab karangan bukan? Oh iya, karangannya ulama tapi lah. Jadi yang nggak karangan itu yang di sana Kitabul Adab, Adilah, apalagi cai pohon kurma. Itu bukan karangan, itu asli Quran hadis. Langsung Nabi ketemu Banu Hasan. Tapi artinya, nah itu ya. Memang Nabi ketemu Pak Nur Hasan di mana? Iya itu, saya juga bertanya-tanya. Kayaknya ketemunya Dukul deh. Oke, sekarang saya mau nanya, ini namanya Mas Mamat. Dari mana Mas? Dari mana Mas? Dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Pusatnya orang pusat ini. Gimana Mas ngajian kemarin? Jangan jatuh loh nanti. Sini Mas. Gelundung. Ya alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa tholabul ilmi, mencari ilmu yang dulu ilmunya hanya pokoknya doktrin ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa belajar lebih banyak lah. Nah, gitu. Kalau di saudara tua kita kan, kalau ibarat sakit itu mereka didiagnosa sakitnya di dalam akidah ya, tidak terlihat oleh kasat mata ya. Mereka ya sholat sama seperti muslim yang lainnya, tapi bahkan sholatnya lebih getol kadang betul ya. Sekali. Bahkan selain zakat mereka juga infak isrun bulanan gitu. Nah, penyakit-penyakit yang fatal di saudara tua kita itu kan yang sebenarnya di akidah itu ya. Nah, tapi mereka nggak sadar karena karena nggak ada dokternya. Karena mereka tidak ada dokter penyakit dalamnya. Jadi maka dukun. Setelah kita bertemu dengan ulama-ulama dari Ma'had Haram, yang istilahnya spesialis penyakit dalamnya juga ada gitu ya. Mereka mendiagnosa bahwa kita punya sakit di akidah gitu ya. Jadi itu yang harus pokok utama yang harus dibenahi karena itu usuluddin ya. Pokok-pokok agama. Kenal usuluddin sekarang. Dulu kenalnya kan bukan usuluddin. Bang Udin. Dulu kenalnya cuma Solehudin. Sekarang Usuluddin kenal. Iya, saya ini sama Bang Usuluddin. Sekarang Usuluddin kenal, Samsudin juga kenal. Oh, tenan. Jangan Usuluddin, usulnya orang oleh. Jadi memang itu saudara, bahkan kemarin kita berkunjung ke salah satu masjid dijelaskan tentang usuluddin, usul fikih, tentang usul hadis itu. Jadi itu yang harus dipelajari dulu sebelum yang lain ternyata. Kalau dari lana sampean apa usul apa? Oh, nek jari Mbak Tujin rana usul-usulan. Loh, itu loh yang ketemu langsung itu. Mangkule langsung gue. Kalau dulu kan jamaah itu udah gayuh marang kasampurnan. Sudah salah yopo, bingung sampai salah yopo. Gak tahu. Ternyata setelah didiagnosa enggak semua. Enggak semua. Ya.
yang bahaya itu malah di usuluddin, pondasi pokoknya itu yang malah banyak salah. Kalau punya bangunan kan, salahnya di jendela kan gampang gantinya kelihatan. Misalkan isrun bid'ah, terus oke lah nggak usah isrun, bisa diperbaiki dan macam-macamnya ya. Kalau ini usuluddin pokoknya, pondasinya malah harus bongkar semua dong. Nah ini kalau teknik sipil mumet ini salah di pondasi. Jadi kalau di teknik sipil, kemudian di teknik arsitektur, yang pertama harus dihitung adalah pondasinya. Iya. Mau bikin tingkat bangunan tingkat 5 atau 2 atau 3 itu beda-beda. Kalau semua disamaratakan ya itu tadi. Iya. Jadi memang ya itulah akidah itu menyebabkan ibadah itu buak biuk kalau memang salah. Nah, tapi kalau yang cabang-cabang itu masih bisa lah dimaafkan. Itu makanya wa in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khosirin. Ya kita berdoa agar saudara-saudara tua kita Allah bukakan hatinya. Oke, siap. Bisa apa ya? Ya menyatu dengan kaum muslimin, kemudian secara keilmuan juga tidak menutup diri karena itu kuncinya. Ketika menutup diskusi, tidak mau membuka cakrawala keilmuan gitu ya. Padahal dulu kesemangatan Pak Haji Nur Hasan katanya setiap pondok sudah didatangi. Sampai harusnya ilmu nih loh. Harusnya itu semangat itu digelorakan kembali. Setiap pondok didatangi, kemudian kalau bisa ma'had di Timur Tengah didatangi semua. Iya kan? Untuk semangat itu digelorakan kembali, dikoreksi kembali. Bener gak ini? Sambil apa itu usul terus itu ya kan kaitannya nyari ilmu yang Cina yang demikian jauhnya saja, yang zaman Nabi aja mungkin juga belum ilmu Islam belum sampai sana itu aja kata Nabi, nggak tahu doib kayaknya hadisnya ya. Tulubul ilma walau bisin. Ke Cina pun carilah. Sekarang jelas ada di internet, kita bisa buka kebenaran gitu aja kok ditutup. Terus sekali taruh dengan Nabi. Jadi luar biasa ini Ali-Ro'i ini. Ali-Ro'i wal ghibah. Ya, berbicara pondasi, saudara tua itu sudah punya paku bumi loh, Pak. Buat apa? Lah, paku buminya itu nggak pakai beton. Dia ternyata pakai bambu. Nah, sehingga bangunan mau dibikin 5 lantai, baru 1 lantai udah goyang-goyang. Nah, sekarang apalagi paku buminya yang udah dipasang beton diambil lagi, ya sudah tinggal goyang terus. Jadi gayuh marangka sampurna. Nggak jadi. Insya Allah gayuhnya bukan marangka sampurna. Nah ini lagi nih. Ini media. Saya ingin tahu jurnalis ini kan punya wawasan dan dilihat dari aspek jurnalisme seperti apa? Dari sisi jurnalis menilik dan melihat yang sekarang dirasakan dengan kajian ini apa nih Mas? Kalau saya sih dalam sisi jurnalis ya. Siap. Dalam sisi jurnalis itu kita tidak boleh percaya langsung tanpa klarifikasi. Masya Allah ya. Itu ilmu jurnalis. Namanya apa itu? Namanya cover both sides, bahasa Inggrisnya. Both sides. Jadi mengcover, meliput dari 2 sisi. Nah, itu kaidah di jurnalis. Tapi ternyata di Quran kan juga ada. Jelas, yaitu tabayun. Jadi ketika mendengar berita, maka 2 sisi harus didengar. Sehingga ketika kita mendengar dari 2 sisi, baru kita boleh mengambil kesimpulan. Itu yang dinamakan bijak, pas. Misalkan ada A berperkara, kita tidak boleh mendengarkan hanya dari sisinya A saja. Kok dia berperkara kenapa nih? Langsung dipercaya nggak boleh, tapi harus dari sisi yang lain, yang dia berperkara dengan siapa. Nah, didengarkan dulu dua-duanya, baru kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, kalau kemudian tidak boleh mendengar dari salah satunya, itu bisa dipastikan ada sesuatu yang disembunyikan. Itu sudah fitrah itu. Udah fitrah. Nah, tinggal kalau ada yang disembunyikan, berarti kita harus gali. Makanya kalau di jurnalistik itu ada namanya investigative reporting.
Ora gaduh goblok. Itu panganan apa? Jadi deh, coba. Gimana? Makanya di dunia media itu ada namanya investigative reporting. Siap. Nah, biasanya itu wartawan-wartawan yang senior. Yeah. Ketika ada sesuatu yang tersembunyi, sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, investigative reporting ini melakukan investigasi langsung mendengar dari pihak-pihak yang terkadang memang sengaja ditutupi, disembunyikan. Nah, disitulah nanti kemudian muncul informasi ini yang disembunyikan. Nah, sehingga ketika kita tahu apa yang disembunyikan, baru kita bisa berkomentar. Ternyata inilah yang terjadi di antara A dan B. Nah, Sambo. Nah, misalkan kayak kasus Sambo, kan nggak mungkin semua langsung percaya pada Sambo. Padahal udah waktu itu udah dikubur ya Mas ya. Udah tenang. CCTV sudah dihilangkan, terus beberapa pejabat di kepolisian juga di situ sudah dibungkam istilahnya ya. Tapi ternyata ada tim lain yang harus menginvestigasi. Akhirnya lah terkuak bahwa ada yang disembunyikan. Jadi intinya kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ini materinya ada di nuansa halaman berapa? Dalam masa nggak nulis di nuansa. Nah ini, ketika kita sudah mengerti ada yang disembunyikan, kita tinggal punya dua pilihan, diam atau kita mencari informasi yang disembunyikan. Sebenarnya andai kata nih kasus Sambo misalkan tidak ada satupun orang yang peduli untuk mencari yang disembunyikan, tidak akan terungkap. Betul. Akhirnya apa? Kejahatan tertutup. Terkubur. Di saudara tua juga sama. Saudara. Ada yang disembunyikan. Saudara tua itu apa sih Mas? Saudara tua itu ada saudara yang lebih tua. Yang katanya 41 atau Karena lahirnya tahun 41. Karena lahir tahun 41, kita belum lahir ya. Nah, kalau kita diam, ada yang disembunyikan diam, maka selamanya kita tidak akan tahu apa yang disembunyikan. Masya Allah. Nah, saya lihat beberapa teman-teman yang hijrah itu memang punya perasaan untuk mencari tahu. Kalau dalam dunia jurnalistik tadi itu melakukan investigasi, reporting. Nah, akhirnya dia melihat, dia baru tahu ternyata ada yang disembunyikan, yaitu masalah reporting. Kalau disingkat apa? IR. Sembunyikan IR Ini soal ini sensitif iki wong iki. karena masih trauma. Traumanya mendalam dia. Gimana penikmat? Lanjut tadi gimana? Sampai mutus saja. Jadi agama juga mewajibkan tabayun. Dalam dunia lapangan pun juga kita diwajibkan untuk melakukan investigasi reporting terhadap sesuatu yang tersembunyi. Oke. Insya Allah intinya adalah yang masih di dalam segera IR, investigasi reporting. Dan tidak usah takut. Nah, itu yang penting, tidak usah takut. Ya. Karena sifat kebenaran itu dia fitrah. Fitrah ya, udah Fitrah. dari sananya ya. Sudah fitrah. Jadi ketika kita menemukan informasi baru, itu otomatis akal, hati kita itu akan merespon. Nyambung ya. Mana yang benar? Ya. Itu pasti itu sudah fitrah dari Allah begitu. Nah, nanti tinggal dibandingkan antara informasi A dengan B, ini mana yang mendekati kebenaran fitrah. Oke, siap. Insya Allah selamat. Oke. Berarti kalau yang nggak mau IR dia nggak dapat fitrah itu. Melawan fitrah. Jadi gini, ini di sana pun sebenarnya ada S2, S3, ada 4S. Itu sebenarnya kan mereka sudah terbiasa dengan ilmiah. Semua itu pasti ilmiah. Jadi untuk mencapai S2 itu kan juga memerlukan ilmiah. Pasti artinya argumennya harus kuat. Kalau nggak kuat dia nggak akan lulus kan gitu. Nah, ini kenapa mereka kok begitu nyamannya di sana, bahkan melindungi. Bahkan sekelas Pak K itu menyatakan Pak Nur Hasan itu udah paling hebat. Saya mendengar itu seperti itu. Nah, ini kira-kira
Apa ini? Sebenarnya klaim itu boleh. Klaim itu boleh. Boleh. Cacat Ya. nomor Cacat nomor 1. Nggak masalah, klaim Ya. itu boleh. Misalkan ajaran saya paling benar, Ya. terus istri saya paling cantik, Cantik, anak ya. saya paling pinter, nggak apa-apa. Nggak Itu masalah klaim ya. manusiawi. Boleh Tapi aja. kan di dalam fitrah manusia itu kan ada pembuktian. Nah, ya, Itu ya. yang penting. Oke, Mas, Anda mengklaim istri sampean paling cantik. Oke, buktinya. Kita buktikan. Kan buktikan. itu ilmiah. Ya. Gitu. Kemudian ternyata dibandingkan mungkin dengan orang Arab misalkan. Ya. Cantik yang mana? Sama Sahrono. Nah, kan? Orang awam pun kan akan bisa langsung melihat. Iya, iya, Kalau iya. pembuktiannya pokoknya boleh nggak? Pokoknya. Sebenarnya kalau pembuktiannya secara ilmiah dalil, Ya. itu sebenarnya gampang. Misalkan saya punya klaim nih, Ya. saya mewajibkan poligami, misalkan. Iya. Kok Wah, sono ya? Bisa saja. Iya, Tapi iya. kan klaim saya ini kan harus dibuktikan. dibuktikan. Ilmiahnya di mana? Mm-mm. Saya pakai dalil apa? Terus Mm-mm. kemudian dikritisi oleh dalil-dalil Dalil yang lain dan Gampang dan Dan- tidak usah takut. iya, Karena nanti ketika semua dibuka, sifat Iya. kebenaran itu akan muncul. muncul selalu. Pasti akan memenuhi unsur akal, unsur hati, unsur jiwa. Itu pasti. Masya Allah. hati Dan Jiwa. pasti akan nyambung. kayak Avatar. Oke, oke. Ini luar biasa. Jadi dari Tidak usah takut. ya dari sisi jurnalis, saudara, kita juga menemukan kalau rasanya kemarin itu kajian kita itu memang untuk membersihkan hati ya, Mas. Ya. Membersihkan hati kita itu ya pelan-pelan. Kadang-kadang gitu ya. Nggak bisa langsung jebret. Nah sebenarnya Tapi, ini kitab kemarin itu juga ada investigasinya loh. Betul. Itu kehebatannya Ya. Syekh Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim. Beliau mampu merasakan dengan hati, dengan akal apa sih penyebab manusia itu bisa hancur, Betul, ya ya, kan? ya. Baik dunia maupun akhirat. Akhirat. Itu kan beliau punya kemampuan untuk menganalisis. Menanalisis. Nah, dituangkan dalam kitab itu. Ternyata kan banyak, mulai penyakit akidah, Ya. penyakit dosa, maksiat, Maksiat semuanya dirinci. dituangkan di situ. Dan kalau ini tidak disampaikan oleh dokter yang benar, Ya. meskipun resep udah dibikin, Ya. bahkan tulisannya dokter itu kadang nggak bisa dibaca, ya kan? Nah ini yang bahaya. Ya. Nah untungnya kita menemukan dokternya yang Pas. pas, jadi Qualified. Bahasa qualified, Inggrisnya. teruji, ya ta? Sehingga berijazah berisnad mutasil, mangkul yang benar. Nah, Mangkul, musnad, mustahil. jadi insya Allah nanti juga kita akan diberikan itu sanatnya. Nah, jadi itu pembuktian dan beliau memang ada tanda tangannya langsung. Iya. Dan insya Allah nggak hilang di becak tapi ketinggalan di alisan. Nah sekarang dari sisi jurnalis ini nanti aja ini, ntar dulu. Ini terakhir penutup. Gongnya. Nah sekarang saya mau nanya yang dari Sukabumi ini. Nah ini Ustadz Ridho, gimana Ustadz Ridho dari kemarin yang kemarin telat ya Mas? Telat saya. Wah, kaparo ini. Sudah ada genset. Kaparonya ngambilin batu dari kali di bawah. Tapi genset lebih berat daripada batu ya. Nah, sudah tobat nggak usah susah lah. Sama saya mah 100.000 aja juga. Ya cukup insya Allah. Oke Mas Ridho, gimana rasa setelah kajian kemarin itu? Dan tadi kayaknya jadi mukri malah. Luar biasa. Tadi Ya, mukri Masya Allah, luar biasa. Ketika saya tadi pagi jadi mukri itu sebenarnya menahan tangis. Ketika cobaan siksaan orang-orang yang berbuat dosa besar di dunia. Luar biasa. Saya membaca itu menahan tangis sebenarnya itu. Terenyuh. Dulu dalil itu sudah pernah menemukan. Biasa aja ya. Tapi tidak ada masuk ke dalam hati, itu tidak ada rasa lewat getaran, itu hanya sebatas lewat, merasa aman ya, karena ya itu tadi, karena dulu merasa bahwa Sudah yang punya- penting saya sudah punya imam, sudah baiat ya, ya sudah udah ada garansi surga. Ibadah mau apapun asal-asalan, nggak terlalu mempersungguh dalam beribadah pun, yang penting sudah punya imam sah, daripada mereka yang ibadah Pol-polan. pol-polan ternyata rodun ayu mardudun Ai. Seperti itu. Itu pun yang selalu saya sampaikan dulu. Iya. Jadi ini para pendoktrin saudara. Makanya kita harus kuat kupingnya ini. Terus setelah merasakan kajiannya, sekarang merasakan alamnya ini. Gimana nih?
menurut jenengan nih, alam kapulaga dengan kajian kemarin sambungannya itu apa? Ada nyambungnya nggak nih? Bersih hati dengan Bersih hati, betul. Ketika di kajian kita membersihkan hati kita dari penyakit hati. Ya. Nah, kemudian di lingkungan Kapulaga ini kita membersihkan jasad kita, fisik kita dengan udara yang sejuk, bersih, napas ya. Yang sehari-hari saya tinggal di Subang, yang udaranya sangat panas, ya. Kemudian banyak polusi udara. Subang kok panas, Mas? Panasan Jakarta, Mas? Lah, panas ya. Oke. Di sini Masya Allah udaranya sedikit. Sekarang dari sisi kitabnya, beliau itu seperti apa? Kalau kita dulu punya himpunan, nah ini sebenarnya ya semacam himpunan. Nah ini dari sisi kitab itu sendiri seperti apa pandangan Anda? Yang perbedaannya dulu kan kita kitab himpunan, hanya mengkaji dalil-dalil dengan keterangan hanya berdasarkan terjemahnya saja. Saya pun dulu waktu menyampaikan ya sesuai ro'yi saya, pemikiran pemahaman saya seperti apa dari terjemah itu saya sampaikan. Namun di sini sudah jelas dalil, kemudian ada syarah atau penjelasan dari ulama. Dan ulama yang betul-betul ulama diakui umat Islam sedunia. Berarti himpunannya Perbedaannya ya sangat jauh sekali. Sangat jauh ya. Sangat jauh antara langit dan bumi. Baina sama wal sumur sat. Nah, jadi dari segi buku saja udah kalah ya, Jauh sekali. Udah jauh sekali. untuk internal aja. Ya, dan ini belinya bisa online. Ini perbedaan yang tadi disampaikan oleh jurnalis, kebenaran itu nggak perlu ditutupi. Andai kan ditutupin, dia pasti akan muncul. Kebenaran tidak perlu ditutupi dengan kebohongan. Oke. Sekarang dari sisi gurunya nih, Masya Allah. yang menyampaikan. Nah, gurunya ini lulusan dari Ma'had Haram, lulusan dari pusatnya agama Islam, pusatnya ilmu, yang sudah bermulazamah dengan masyayikh di sana selama 10 tahun. Masya Allah. Jadi bukan hanya di Ma'had ya. Tidak hanya kuliah dapat gelar LC saja, tapi bermulazamah dengan beberapa masyayikh di sana yang memang keilmuannya diakui oleh umat Islam sedunia. Sangat jauh sekali. Jadi jauh ya. Cara penyampaiannya seperti apa sih? Cara penyampaiannya luar biasa. Kadang dengan mendengar beliau, pemaparan beliau menyampaikan, hati kita itu terenyuh. Kadang tanpa sadar air mata Menetes. Ya? Insya Allah. Padahal dulu saya ngaji itu ya sebatas rutinitas ngaji ya sudah. Dulu Gitu. saya kalau ngaji juga Sambung. menetes tapi ininya. Ilernya. Netesnya dari mulut ini. Jadi dari segi buku dia udah jelas adalah sebuah karya ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian dari sisi penyampai juga oleh LC, dan bukan hanya LC yang ngaji di Ma'had, tapi dia bermulazamah dengan beberapa masyayikh, sehingga punya kitab pun juga kitabnya banyak sekali, dan itu ada tanda tangan dari para guru-gurunya ya. Itu pembuktian lagi, kembali ke jurnalis, itu pembuktian. Jadi kalau mereka bisa mengatakan 49, harusnya ada bukti. Saya pernah nanya sama Pak Kubumi, saya sebenarnya nggak pengen tahu itu apanya itu sanadnya, tapi saya pengen tahu disebutkan satu aja kitabnya apa 49, dan tidak Selain ada. Iya, selain itu bisa, dan tidak tahu. Ini bukti. Kalau guru itu pasti akan ceritakan ke murid, saya dulu udah katam Kitabul Adab, katam Kitabul Sholat, kan ada bahasanya ya. Itu Pak Kubuminya Mas sudah hijrah. Enggak. Dia kuat sekali. Dia kuat sekali itu, karena masih lingkarannya itu. Ring 1. Berarti ada disembunyikan. Enggak disembunyikan, emang bodoh. Kalau sembunyikan itu kan dia tahu, tapi ini nggak tahu. Orang dulu kalau ngaji kita cengin, terus mulu kayak orang yang pinter. Karena sakit. Ini udah gatel ini. Udah, oke.
cukup ini. Sekarang ke 5 menit saja. Nah, ini ini inti. Nah, ini intinya. Biasanya jagoan tuh terakhir. Nah, terserah ngomongin Batu Jin ya apa-apa. Ya, gimana? Ini kira-kira seperti apa setelah ngaji kemarin dan kita bersama Mas Ayi dalam kajian dan di lingkungan yang seperti ini? Alhamdulillah. Kemarin itu sesuai dengan temanya, kitabnya tentang masalah obat. Nah, kita proses dalam hijrah ini terobatilah kebenaran. Harus diketahui ya oleh saudara kita bahwa kebenaran itu ada 2 hal. Kebenaran satu, Allah yang Maha Tahu. 2, tidak boleh mengklaim saya paling benar. Tidak boleh. Itu sudah dosa. Kedua, harus ditunjukkan secara ilmiah dengan ilmu dalil secara syar'i. Itu harus itu. Tanpa itu namanya doktrin kesesatan. Itu harus diketahui. Subhanallah. Yang berikutnya, takbir Allahu Akbar. Yang berikutnya, saudara kita, saya dulu di Islam Jamaah, ya toh, Quran hadis jamaah. Quran hadis yang saya pahami dulu memang sangat menarik. Ternyata Quran hadis hanya sebagai kedok. Jamaahnya sebagai modus, sebagai apa ya? Adalah firqah. Pemahaman yang beda dengan jamaah manhaj. Sehingga doktrin di sini selalu digembor-gemborkan mereka. Tidak pernah ditunjukkan ilmu secara ilmiah, secara dalil gitu. Sehingga kita nggak boleh. Kenapa kok kita nggak boleh tahu ilmu di luar dari ustadz-ustadz? Padahal mereka lebih memahami, kualitasnya jelas. Perlu diketahui untuk saudara kita ini sama sekali tidak mengerti apa itu akidah. Sehingga mereka menolak semuanya. Nah, kalau orang akidah aja nggak tahu, bagaimana mau bener akidahnya? Maka disinilah yang paling dicuriga oleh pusat, apabila rokyanya, jamaahnya mempunyai pemahaman jamaah nggak jamaah sama saja, mereka sangat ditakuti. Karena apa? Orang Khawarij itu tujuannya adalah masalah dunia, bukan masalah akhirat. Sehingga mereka sangat takut, sehingga ditutupi, dipagari dan segala macam. Nah, obat apa saja yang seperti materi yang kemarin disampaikan tidak mungkin cerdas, tidak mungkin mempan apabila akidahnya sesat. Masya Allah. Apapun tidak mungkin. Obat Al-Quran pun tidak mungkin. Ditolak ya. Pasti ditolak. Bahkan kitab apa saja yang karyanya ulama kibar pasti ditolak. Bahkan kitabnya dilaknati. Bagaimana cara dengan cara menakut-nakuti kitab karangan? Mereka nggak sadar bahwa Imam Bukhari punya karya, yaitu hadis Bukhari. Itu juga karangan sebenarnya. Buang saja. Dan yang kedua, Imam Bukhari sendiri wafatnya nggak ada yang layak, cuma 6 orang. Wafatnya malam nggak taat imam itu Idul Fitri. Terus pertanyakan, punya imam apa enggak? Matinya punya imam apa enggak? Ya sih itu, Pak. Nah, kalau memang itu dianggap kafir, buang aja itu hadis. Buang aja itu hadis kutubus sita, buang. Padahal itu hadis tersohih. Bahkan hadis tersohih. Sohihnya di bawah Al-Quran. Masya Allah. Itulah perlu, maka sadarilah. Dengan akidahnya yang sesat, pasti akhlaknya bejat. Pasti itu. Sehingga begitu keluar dari kelompoknya, berantakanlah rumah tangga orang. Sehingga ngawur. Itu akhlak ya. Dari sisi akhlak ya. Dari sisi ibadah mereka udah dari akidahnya ada salah, otomatis ibadah ada salahnya. Ada bid'ahnya, ada bid'ah. Makanya karena akidahnya salah, sesat, terus akhlaknya bejat, akhir berantakan. Bahkan istri belum dicerai, dinikahkan. Istri apa saya nggak zina? Banyak teman saya, kasihan. Masya Allah. Tapi itu Pak, ada yang ditarik ya dari pusat jenengan. Ada ditarik, istri
istri saya pun Tapi kita ada yang bahasa mereka, kita tarik-tarikin pepek. Nggak usah curhat, Pak. Nggak usah curhat, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Insya Allah begitu. Tapi Pak, bahasa mereka itu diselamatkan nggak? Iya, diselamatkan supaya masih tetap menetapi persenan. Itu selamat dari Iya. Jadi akidah itu adalah fondasi pokok yang harus dibenahi. Harus. Jadi emang akidahnya di sana itu apa ya, Pak? Akidahnya mereka akidah imamiyah. Oh. Kalau nggak punya imam kafir, kalau Iya. nggak punya imam tidak sah. Persis akidahnya, pemahamannya Syiah. Padahal kita Sedangkan udah Syiah punya itu imam loh, Pak. bukan Islam. Dan Islam. sedangkan kita sudah punya imam asli, bapak imam kita. Imam dari pusat. Nah. Pusat Jakarta asli. Bapak imam Dari Jakarta Pusat. malah kita difitnah, kita Merusak. membikin imam baru. Imam baru. Ini udah lama. Kita itu Padahal dari keluar, lahir udah langsung kita imam nih. keluar dari jamaah itu Iya. karena tahu ilmu. Iya. Setelah tahu ilmu, Harus. setelah tahu ilmu, keimaman dalam jamaah ternyata imam-imaman. Imam abal-abal. Masya Allah. Dan menurut syariah itu tidak sah. Penyebab sesatnya akidahnya yaitu karena memang akidahnya salah, maka akhirnya dia itulah sesat menurut syariah. Dan mereka tidak percaya, dianggap kita orang sakit hati. Itulah cara-cara mereka memfitnah kita. Emang sampean nggak sakit hati? Oh, tidak sakit hati sama sekali. Sedikit sakit hati dibohongin malah. Dari tahun 80 Tapi itu sampean makanya dua hari udah diobati supaya sakit hatinya hilang. Sebenarnya sakit hati soal itu enggak, cuma sakit hati zaman dulu dibohongin, Pak. Oh, gitu. Sakit hati dibohongin, Iya, bukan iya. sakit hati karena dikeluarkan. Kita nggak pengen dikeluarkan. Kita nggak pengen dikeluarkan, tapi pengen keluar sendiri. Oh. Sakit hatinya itu setelah keluar. Iya, setelah tahu dalil. Setelah Setelah keluar tahu dalil, setelah akidah yang benar, setelah ibadah yang benar, setelah akhlak yang benar seperti ini, itulah menyakitkan. Oke. Oke, siap. Jadi gini, saudara ketum channel yang Dirahmati saya Allah. hormati, jadi ketum channel ini ingin merajut kembali ukhuwah yang terbelah-belah. Nah, termasuk salah satu seperti tadi itu istrinya diceraikan gara-gara adalah menetapi ijtihad. Anaknya bukan diaku anak lagi, kamu bukan anak saya lagi, kamu tidak mendapat doa saya lagi, gara-gara keluar dari lingkarannya. Nah, inilah paham itulah yang sebenarnya dikikis, tapi dengan keilmuan, sehingga apa? Sehingga tetap di dalam koridor. Jadi kita ini kan orang-orang yang ingin masuk surga, selamat neraka, tapi bagaimana yang benar? Nah itu, jangan sampai pengen masuk surga malah terjerumus ke neraka. Oke, ini untuk penutup ini Gong, satu-satu saya benar. Gimana setelah keluar dari golongan Islam jamaah atau sekelompok orang atau jokam, nah itu seperti apa? Dari Mas Ridho. Alhamdulillah hidup lebih nyaman. Oke, stop. Satu kata. Alhamdulillah, yang jelas hati saya semakin tentram. Oke. Alhamdulillah kita bisa belajar ilmu lebih luas. Alhamdulillah. Dari Mas? Yang jelas lebih bahagia. Nah, dari Ustaz Cipto. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Yadikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah nunjukkan dan tingkah kalian semakin baik. Iya, ya kan? Wa yuslihu balakum. Oke kawan-kawan. Satu lagi.